Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema. Siapkan buku pulpena kalian jilid 3B. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar tentang membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar kita. Kalian sudah bisa membuat ringkasan? Nah, informasi tentang benda yang ada di sekitar kita dapat diperoleh dari sebuah teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita susun menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Jadi, dengan kata tanya tadi, kita bisa membuat informasi. Terus, setelah kita mendapatkan informasi, kita bisa membuat ringkasan. Masih ingat kata tanya dan fungsinya? Masih ingat ya, ada kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Nah, nanti bisa dipelajari di buku pulpena kalian. Musyawarah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah sila keempat dari Pancasila. Nah, lambangnya adalah kepala banteng. Sila keempat ini mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, sekarang apa itu musyawarah? Nah, musyawarah itu merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jadi, pembahasan secara bersama untuk mendapatkan sebuah keputusan bersama. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang, bukan tentang kepentingan kita sendiri ya, tapi kepentingan banyak orang. Jika dalam musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau disebut juga voting. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Nah, alat ukur panjang yang sesuai, misalnya, nih di sini ada penggaris. Ya, penggaris itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Contohnya apa? Misalnya buku, pensil. Nah, itu bisa diukur menggunakan penggaris. Selanjutnya, ada meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Jadi kalau kita mau mengukur tanah, kita menggunakan meteran roll besar. Selanjutnya, meteran pita. Meteran pita itu digunakan
untuk mengukur panjang kain. Biasanya meteran pita ini digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain. Selanjutnya, meteran roll kecil itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Nah, yang digunakan oleh tukang itu biasanya menggunakan meteran roll kecil. Satuan baku hasil pengukuran panjang itu misalnya meter atau biasa ditulis M, dan sentimeter atau cm. Nah, sekarang perhatikan contoh penggunaan penggaris untuk mengukur panjang benda berikut. Coba diperhatikan. Nah, itu ada penggaris dan juga ada pulpen. Cara mengukur pulpen sesuai gambar di atas sebagai berikut. Yang pertama, letakkan salah satu ujung pulpen sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Kedua, perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pulpen pada sisi lainnya. Nah, diperhatikan ya, diletakkan tadi mulai dari 0, terus ujungnya itu ada berapa. Nah, berdasarkan gambar, ujung pulpen tersebut sejajar dengan angka 13. Jadi, panjang pulpen tersebut adalah 13 cm. Sudah paham ya? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar alat musik ritmis. Apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara digoyang dan dipukul. Nah, alat musik ritmis dibedakan menjadi dua, yaitu alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Contoh alat musik ritmis tradisional yaitu gendang, tamborin, dan tifa. Alat musik ritmis modern contohnya triangle, drum, dan simbal. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, tepuk paha, dan bersiul. Nah, bunyi tersebut disesuaikan dengan irama pada lagu. Pola irama sederhana. Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola birama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas pola irama birama 2 dan birama 3. Pola irama birama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Contohnya itu ada ting, terus satunya crek-crek, atau prok-prok-duk. Nah, itu pola birama 2 yang memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Pada irama birama 3 memiliki 3 ketukan dalam setiap biramanya. Contohnya prak prak klik sama dang dang ting ting. Nah, itu pola birama 3. Sudah paham ya? Kalau sudah, ini tugasnya. Jangan lupa buku Bu Bena 3B.
Ayo berlatih halaman 10. Usida cukupkan sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian ya anak-anak. Jangan lupa di rumah tetap belajar. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Bantu orang tua di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.